Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama izin ayah bunda sahabat-sahabat sekalian, apakah suara saya jelas? Bisa dibalas di kolom chat ya? Apakah suara saya mungkin sudah terdengar dengan jelas? Mungkin ada atau mungkin belum nih di tempat ayah bunda belum terdengar. Masya Allah. Alhamdulillah kalau aman ya. Baik, alhamdulillah. Tentunya pertama bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Karena hari ini kita masih Allah berikan kesehatan, kita masih Allah berikan tentunya kenikmatan. Ya, harapannya sih bukan hanya kenikmatan dunia yang akan kita dapatkan, tapi kenikmatan akhirat. Tapi ya, kalau pengen kenikmatan akhirat juga kita dapatkan, di mana itu pasti abadi, ya kita juga harus mempersiapkan bekal. Dan bagaimana caranya? Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tentunya sebelum kita membahas banyak pada malam hari ini, menimba ilmu, mencatat, intinya bermajelis pada malam hari ini ya adalah baiknya ketika kita betul-betul bersyukur atas nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Salam serta salam semoga tetap Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua senantiasa menjadi umat Rasulullah yang Rasulullah rindukan, yang Rasulullah cintai, yang nantinya berada di barisan orang-orang yang senantiasa nanti dipanggil sama Rasulullah. Ummati, ummati. Masya Allah. Harapannya seperti itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah sudah ada 22 partisipan. Saya harap bisa di-share disebar luaskan lagi ini link dari kajian webinar pada malam hari ini karena tentunya ada pahala juga di dalamnya. Kenapa? Karena kita mengajak kepada kebaikan. Kalau sudah mengajak kepada kebaikan, ada orang yang tergerak ikut dan mendapatkan kebaikan dengan majelis ini, wasilahnya kita yang ngajakin. Wah, keren banget. Pahalanya juga bakal ngalir insya Allah. Terus Bang Fadli, kalau seandainya kita udah share tapi nggak ada yang masuk gimana? Nggak apa-apa. Insya Allah kita udah punya catatan kebaikan juga. Karena apa? Karena Allah tuh melihat dari baru niat aja, ya kebaikan itu baru kita niatin udah dapat pahalanya. Belum gerak tuh baru niat. Aduh, mau tidur sekarang mau tidur jam 10 atau setelah webinar ini langsung mau tidur biar bisa tahajud, biar bisa bangun lebih lebih awal. Itu udah Allah catat dengan niat baik kita. Makanya dengan pengen disebarluaskan lagi link pada yang malam ini ya ke grup-grup, ke sosial media, ke kerabat, tetangga mungkin yang belum ikut di-share lagi gitu. Udah nggak perlu lihat apakah ada yang ikut atau enggak karena kita. Yang penting ada kebaikan, ada niat yang baik, gerakan kita juga untuk kebaikan, maka insya Allah pahala kebaikan pun udah dicatat sama Allah. Gitu ya, ayah bunda, sahabat-sahabat sekalian, sebagai awalan dan tentunya kita semua yang berada di sini adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang sebenarnya bisa mengakses lebih cepat dari kita. Device-nya lebih bagus, jaringannya mungkin lebih kenceng. Tapi apakah mereka ada di sini? Tidak. Karena memang mereka tidak dipilih sama Allah. Sehingganya betul-betul bersyukur atas nikmat, atas hati keimanan yang sudah Allah tanamkan dalam hati kita. Karena apa? Karena tidak semua orang Allah tunjuk, Allah pilih, Allah gerakan untuk kebaikan. Ya, semoga harapannya kita bukan hanya pada malam hari ini, tapi terus menerus berada dalam jalan-jalan kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, ayah bunda, sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, ya hari ini insya Allah kita dibersamai oleh salah satu guru kita dari Wakaf Peradaban Internasional, ya Coach Faruk Chandra, dan beliau akan membahas tentang the real purpose of life, bagaimana tujuan utama kita dalam kehidupan itu bagaimana, apa yang sebenarnya kita tuju, apa yang sebenarnya kita cari. Ini yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu, biar lebih makin bagus lagi, makin nyaman kita belajarnya, ayo kita bisa rename ya. Wah, ini bisa dicontoh nih ada Bunda Arbaiyah dari Medan. Nah, tuh Arbaiyah Medan enak.
Saya tahu tuh, oh Bunda Arbayain dari Medan. Bunda siapa lagi nih? Bunda Evi dari Jatim. Wah, ini juga ada IOA Gold dari Palu. Masya Allah, silahkan ya. Ada Bunda Atia Syaiful dari cabang Semarang. Barakallah Bunda ya. Ayo di rename juga ya nama sama tempatnya ya. Insya Allah dengan itu juga nanti gurunda kita nyaman tuh. Tuh Medan ready, Masya Allah ya Pak Jamil. Ayo, semakin kita bisa membuat nyaman satu majelis juga semakin indah tentunya. Karena Rasulullah pun bermajelis dengan para sahabat itu nyaman banget. Tidak ada hal-hal yang tidak mengenakan hati. Itu harapan kita saat ini kita lakukan gitu. Tentunya dan ayah bunda, sahabat-sahabat sekalian, biar makin enjoy bisa sambil apa namanya? Sambil ya ngopi, sambil siapin catatan, siapin cemilan. Karena apa? Karena insya Allah dengan catatan dan cemilan itu ya 2C ini bisa bikin lebih enjoy. Karena apa? Ya kita udah nyiapin catatan, tapi kita juga sambil nyemil. Tanda nyemil, tanda ngopi, tanda sambil nyantai itu tanda kita enjoy menerima apa yang sudah disampaikan oleh gurunda kita. Seperti itu ya. Ayo Bunda, siapkan semua. Usahakan betul-betul enjoy, betul-betul nyaman, dan semoga itu juga salah satu ikhtiar kita bisa menangkap dan bisa menangkap dan mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita beranjak kepada gurunda kita, ya mungkin kita simak dulu video biografi beliau berikut ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Itu biografi dari gurunda kita pada malam hari ini. Tentunya beliau adalah orang yang Allah titipkan kehebatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita langsung sapa aja ya gurunda kita, Coach Faruk Chandra. Bismillah. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Masya Fadli, Allah, suara saya Alhamdulillah. jelas? Alhamdulillah, jelas-jelas, Coach. Gimana kabarnya, Coach? Alhamdulillah luar biasa, on fire. Gimana Masya Allah, Ustaz Fadli Fire. kabarnya? Alhamdulillah sama Coach. Tentunya ini lebih semangat lagi karena kita udah nggak ketemu. Akhirnya Allah pertemukan pada malam hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Siap. Bismillah. Sudah siap ya Coach ya? Ya, siap. Bismillah. Baik, Alhamdulillah. Ayah bunda sahabat-sahabat sekalian, gurunda kita Coach Faruk sudah siap. Jangan sampai Coach Faruk malam ini on fire. Ya semangat banget, kitanya enggak. Jangan sampai kayak gitu. Yang mau nyari ilmu, yang mau nyatot ilmu, insya Allah kita. Makanya kita harus lebih semangat lagi dari yang menyampaikan. Gitu ya. Kepada Coach Faruk, setelah ini kami serahkan sepenuhnya kepada beliau. Falyatafadhal masykurah. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma wa zidni ilma. Baik, bismillah. Bapak Ibu yang hadir di ruangan Zoom ini, acara kajian di
kantin umat ya, Ustadz Fadli. Alhamdulillah, ini juga banyak undangan-undangan yang saya ajak hadir dari teman-teman Agent of Gold ya, Ewa Gold dan juga teman-teman Silver People, Silver People dari Silvergram dan juga teman-teman yang lain ya dari manapun Anda berada, Anda berasal ya dan kota-kota yang seluruh Indonesia ya. Tadi ada Medan, ada yang dari Semarang dan lain-lain. Ya mungkin sebelum saya mulai, teman-teman boleh reminder barangkali eh, materi ini itu bisa jadi dibutuhkan oleh teman-teman semua. Jadi bisa diajakin sebelum eh, apa namanya kelewat banyak gitu ya. Baik, Alhamdulillah Ustaz Fadli, malam hari ini saya bahagia sekali bisa kembali membersamai ya jamaah di kantin umat ini. Ya, malam hari ini saya membawakan tema, saya suka sekali dengan tema ini, The Real Purpose of Life, karena tema ini mengajak kita untuk mempersiapkan bekal terbaik di ujung kehidupan. Ya, seperti guru-guru kita juga sering mengingatkan kita untuk kita itu sadar ya saat ini kita ada di mana, ya dari mana kita berasal dan kita mau kemana gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tentu perlu kita sadari ya karena kalau kita tidak menyadari itu maka bisa jadi kita hidup ya hanya sekedar hidup gitu ya. Bekerja juga hanya sekedar bekerja, menjalani peran itu juga hanya sekedar menjalani peran. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita ini berasal dari mana, ya saat ini sedang di mana dan mau kemana, maka insya Allah itu akan menjadi value tersendiri, menjadi akhirnya kita punya meaning ya terhadap apa yang sedang kita lakukan. Nah, baik, insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan berdiskusi, sharing. Ya, izin memperkenalkan diri, saya Faruk Chandra. Ya, saat ini sebagai inspirator inspirator bekal abadi di Wakaf Peradaban Internasional dan juga Financial Wellbeing Coach. Dan salah satu purpose of life saya adalah membangun kapasitas dan kapabilitas 100.000 penyeru dakwah finansial yang terdiri dari bisnis profesional ya untuk mencapai kebebasan finansial yang hasilnya untuk membangun bisnis-bisnis berbasis wakaf produktif. Ya, jadi kalau saya bicara, kalau kita diskusi bicara tentang tema-tema yang bagaimana kita bisa punya kemandirian finansial, ya karena kenapa itu penting bagi seorang umat Muslim, harta itu kalau dititipkan kepada umat Muslim maka ini akan menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang bermakna. Maka umat Muslim itu juga perlu punya kekuatan finansial atau kemandirian finansial. Nah, yang hasilnya tidak hanya untuk keluarga sendiri, tapi untuk akhirnya membangun bisnis-bisnis yang berbasis wakaf produktif. Nah, ini akan sangat relate banget dengan tema ini, ya sehingga sebuah kebersyukuran saya berada di circle wakaf peradaban internasional ini karena ini inline ya dengan purpose of life saya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya nih, apakah hal-hal berikut ini itu pernah Bapak Ibu rasakan? Ya, boleh dikonfirmasi nanti di kolom chat. Yang pertama, merasa hidup ada batasnya, ya sadar bahwa kita ini hidup nggak akan selamanya, tapi belum menyiapkan bekal terbaik. Ya, kira-kira ada nggak yang merasa gitu, teman-teman? Boleh dijawab di kolom chat ya. Bu Sri Indayani, iya, oke, pernah. Bu Wajah Indah dari Jakarta Timur ya, pernah. Baik, ya benar banget. Ya, Bu Elin, Bu atau Pak Afin ini, Pak, ini ya. Ya, baik. Terima kasih responnya ya. Masya Allah, ini menunjukkan kalau memang kita bisa interaktif ya. Nah, Bapak Ibu, atau pernah juga merasakan seperti ini. Sebenarnya udah mau nih mempersiapkan bekal, ya sadar kalau kita akan pada saatnya kontrak hidup kita di dunia selesai, pengen punya bekal, tapi nggak tahu dengan cara apa, gitu.
ini satu saat kita akan meninggal, satu saat kita akan dipanggil oleh Allah, dan juga pengen punya bekal terbaik, tapi belum tahu nih dengan cara apa nih yang paling efektif, ya, amalan apa gitu yang pernah atau yang perlu dilakukan gitu. Nah, Bapak Ibu, saya mengutip sebuah hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda nih, yang artinya jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya, ya, kecuali tiga perkara, ya, yaitu sedekah jariah, ya, ilmu yang bermanfaat, ya, dan juga doa anak yang soleh yang selalu mendoakan. Nah, ini hadis riwayat Muslim nomor 1631. Nah, kalau kita memahami hadis ini, maka kita akan dengan sadar, ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang sedang kita persiapkan, kalau terkait dengan tiga hal ini, maka kita sudah on the right track. Ya, ibaratnya gitu. Contohnya, kalau kita sudah mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mengenal Al-Quran, gitu ya. Di dalam dadanya dikenal Al-Quran, menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya, mereka belajar membaca Quran, menghafalkan Quran, mengamalkan Quran, maka kita punya harapan anak kita menjadi anak yang soleh yang selalu mendoakan kita. Ya, atau kita sharing ya ilmu kita yang kemudian ilmu itu uh, bermanfaat. Ya, dan kali ini malam hari ini saya khusus bicara tentang sedekah jariah. Ya, jadi satu di antara tiga hal itu akan kita kupas secara mendalam tentang sedekah jariah. Dan saya belajar dari guru saya, beliau mengatakan manusia yang beruntung itu, ya, adalah ketika datuk jantungnya berhenti, tapi pahalanya terus mengalir. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau nggak nih jadi orang yang beruntung? Siapa yang mau uh, ingin menjadi manusia yang beruntung? Boleh katakan saya. Oke, aja Endah, Jakarta Timur ya. Aduh, mau banget, mau makan ya. Ya, siap. Ya, terima kasih responnya Bapak Ibu ya. Silahkan direspon ya. Pak Pandu juga nih pengen jadi orang yang beruntung. Jadi manusia yang beruntung itu adalah ketika detak jantungnya berhenti, ternyata pahalanya terus mengalir. Nah, nanti kita juga akan mengambil contoh-contoh ya sahabat Rasulullah, siapa saja yang juga sudah melakukan itu atau mendapatkan hal itu atau jadi orang yang beruntung gitu. Dan kemudian Bapak Ibu, kita juga akan bahas apa perbedaan wakaf, zakat, infak dan sedekah. Ya, jadi Allah itu sudah menciptakan tools ini, ya, ada wakaf, zakat, infak dan sedekah. Tapi barangkali mungkin hari ini kita masih baru melaksanakannya mungkin seperti zakat gitu ya. Kemarin barusan ada zakat fitrah misalnya setelah kita puasa Ramadan gitu. Terus kemudian kita sudah terbiasa dengan infak dan sedekah, tapi mungkin kita belum terlalu mengerti seperti apa itu wakaf. Gitu. Padahal Allah menciptakan ini semua itu untuk kita bisa gunakan supaya kita punya bekal terbaik. Ya, yang dimana masing-masing cara ini juga punya fungsinya masing-masing. Gitu. Dan barangkali juga Bapak Ibu belum tahu nih, ternyata begitu banyak ya gerakan kebaikan yang tidak berlanjut karena donaturnya berhenti donasi. Ya, coba teman-teman bisa ingat-ingat atau lihat ya, mungkin ada rumah Quran atau mungkin ada tempat anak yatim dan sebagainya. Ternyata mereka akhirnya harus tutup gitu ya, tidak berlanjut gerakannya karena donaturnya udah nggak ada gitu. Nah, kira-kira pernah nggak ngelihat yang seperti ini Bapak Ibu ya? Jadi ada rumah Quran atau panti yatim gitu, karena begitu besar biaya operasionalnya, akhirnya terpaksa harus anak yatimnya nggak bisa terurus gitu. Nah, hal-hal ini semua Bapak Ibu penting kita bahas
dan ada kaitannya dengan hidup kita, ya, supaya pada akhirnya nanti tadi kita di ujung akhir kita, ya, kita punya the real purpose of life, ya, kita memastikan bahwa setiap apa yang sedang kita kerjakan ini ada kaitannya dengan tiga hal tadi, ya, sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan juga doa anak-anak soleh yang mendoakan kita gitu sebagai orang tuanya. Baik, nah manfaat dari webinar kita kali ini, ya, insya Allah ikuti sampai akhir, ya. Insya Allah 1 jam ke depan itu adalah kita akan menyadari, ya, bahwa mati adalah pasti, dan kemudian yang pentingnya adalah paham bahwa mempersiapkan bekal terbaik itu sangat penting, dan kemudian selesai webinar juga paham perbedaan wakaf, zakat, infak, dan sedekah, ya. Nah, dan kalau ketiga hal ini menurut Bapak Ibu penting, maka silahkan ikuti sampai dengan akhir. Nah, menurut Bapak Ibu ini penting atau penting banget nih, Bapak Ibu? Boleh di kolom chat. Apakah ini memang selama ini Anda cari barangkali? Ya, Pak Rudi penting banget ya. Terima kasih, Bu Cuntun, Bandung. Terima kasih. Ya, baik. Izin saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Poin pembahasan pada malam hari ini kita akan bahas tentang wakaf, ya. Kemudian tentang wakif, ya, ini unsur-unsur di wakaf, ya, ada nazir, kemudian ada harta benda wakaf, dan juga ada mauquf alaih, ya, atau penerima manfaat. Nah, kita akan langsung bahas tentang wakaf, ya, yaitu sejarah, pengertian, dan perbedaan wakaf dengan zakat, infak, dan sedekah. Dan Bapak Ibu, wakaf ini sejatinya sudah dipraktekkan sejak masa Rasulullah, ya, seperti wakaf tanah untuk Masjid Kuba, wakaf kebun Bairoha oleh Abu Thalhah, dan wakaf kebun Khaybar oleh Sayyidina Umar, dan juga wakaf sumur rumah oleh Sayyidina Utsman. Ya, ini kita putar video ini, kita lihat sama-sama salah satu contoh aplikasi wakaf di zaman sahabat, ya, yaitu wakaf sumur rumah oleh Khalifah Utsman. Anda tahu Utsman bin Affan? Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal kelembutan dan kedermawanannya. Jika Anda ke Madinah, menemukan hotel dan masjid Utsman bin Affan, itu bukanlah hanya sekedar nama yang digunakan pemilik hotel. Hotel dan masjid itu memang benar-benar dibangun dari rekening tabungan milik Utsman bin Affan yang sudah berusia kurang lebih 1400 tahun. Hotel tersebut kini dikelola oleh Sheraton dan salah satu hotel bertaraf internasional. Hotel setinggi 15 lantai dan 24 kamar di setiap lantainya. Terdapat restoran besar dan tempat belanja di dalamnya. Di dekat hotel tersebut terdapat Masjid Utsman bin Affan dan masih aktif digunakan hingga saat ini. Kisah Hotel Utsman bin Affan berawal saat kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Saat itu jumlah umat Islam bertambah banyak. Dampaknya, umat Islam mulai kesulitan air bersih. Saat di Makkah, ketersediaan air sangat melimpah. Namun saat di Madinah, umat Islam hanya mengandalkan sumur. Sumur terbesar di Madinah hanyalah milik biru rumah seorang Yahudi. Oleh umat Islam sumber itu akan dibeli, namun pemilik menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Rasulullah sempat menawarkan kebun luas sebagai gantinya, tapi tawaran tersebut ditolaknya. Utsman bin Affan datang menawarkan pemiliknya sistem sewa. Caranya, pemilik dan penyewa akan menggunakan sumur tersebut bergantian setiap harinya. Cara ini berhasil dijalankan oleh umat Islam secara tertib teratur menggunakan sumur tersebut. Karena merasa rugi, pemiliknya menjual sumur tersebut 20.000 dirham. Wakaf sumur Utsman terus dikembangkan oleh pemerintahan yang berkuasa saat itu, hingga saat ini. Artinya, sekarang dikelola oleh kerajaan Saudi.
Di tempat sumur tersebut ada kebun. Dari satu sumur saat ini tumbuh 1.550 pohon kurma. Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Pertanian mengelola hasil kebun wakaf Utsman. Uang yang didapat dari panen kurma dibagi dua. Setengahnya dibagikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin, sebagian lagi disimpan di sebuah bank dengan rekening atas nama Utsman bin Affan. Rekening atas nama Utsman bin Affan dipegang oleh Kementerian Wakaf Kerajaan Saudi. Kekayaan Utsman bin Affan yang tersimpan di bank terus bertambah. Hasil dari rekening tersebut digunakan untuk membeli sebidang tanah di kawasan Markaziyah, area eksklusif dekat Masjid Nabawi. Di atas tanah itulah Hotel Utsman bin Affan dibangun dari uang rekeningnya, tepat di samping masjid atas nama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan contoh bagi kita semua. Jika kita menanam kebaikan, kebaikan itu akan tumbuh dan berkembang menjadi manfaat untuk banyak orang. Bahkan ratusan tahun setelah kita meninggal, warisan kita masih digunakan untuk kemanfaatan orang banyak. Marilah kita terus berbuat baik, memberikan manfaat untuk orang banyak, menjadi berkah untuk agama, bangsa, dan negara. Baik, Bapak Ibu. Jadi demikian ya, Khalifah Utsman mencontohkan kepada kita. Ya, beliau sudah 1.400 tahun yang lalu sudah wafat, tapi pahalanya terus mengalir. Nah, ini orang yang beruntung. Jadi detak jantungnya sudah berhenti, tapi pahalanya terus mengalir. Ya, contohnya tadi. Ya, tadi saya coba hitung-hitung ya. Jadi dikatakan harga sumur rumah itu dibeli dengan 20.000 dirham. Ya, kalau zaman dulu dinar dibanding dirham 1 banding 10, maka itu 2.000 dinar. Nah, kalau 1 dinar itu 4,25 gram, ya kita kali harga emas hari ini sudah mencapai 1.400.000 ya per gram, maka itu nilainya 20.000 dirham itu bisa jadi 11,9 miliar ya, atau 12 miliar. Ya, 12 miliarnya sekali dikeluarin, tapi pahalanya terus mengalir sampai hari ini, dikelola oleh pemerintahan Saudi melalui badan wakafnya. Ya, ada Masjid Utsman bin Affan, dan juga ada hotel ya, dari hasil tersebut, dan hasilnya terus mengalir sampai hari ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu tertarik nggak nih menjadi the next Utsman bin Affan? Siapa nih di antara Bapak Ibu yang juga pengen ya punya amalan tadi, ya, saat ngeluarinnya satu kali tapi pahalanya berkali-kali ya terus mengalir. Ya, mungkin kalau 11,9 miliar tadi itu kita sendirian nggak bisa, tapi bukan tidak mungkin ya kalau kita bersama-sama dalam ruangan Zoom ini, kita punya gerakan yang sama-sama, kita gerakkan bareng-bareng, punya satu tujuan, punya pemahaman yang sama, kita juga ajak keluarga kita ajak teman-teman kita, insya Allah eh, berapapun yang kita bisa kumpulkan, maka kita bisa membuat sesuatu, ya sesuatu yang akhirnya wakaf produktif ini terus mengalir pahalanya selama yang kita bikin itu terus ada hasilnya gitu ya. Ya, terima kasih. Ini Pak ya, Suwarsilah Susono atau Ibu ini sangat ingin ya. Baik, nah Bapak Ibu, saya pengen tanya nih, kalau menurut pemahaman Bapak Ibu itu wakaf itu apa? Ya, boleh dijawab di kolom chat. Selama ini apa yang Bapak Ibu pahami ketika Bapak Ibu dengar wakaf, itu yang terlintas dalam pikiran wakaf itu apa? Silakan, boleh ditulis di kolom chat. Kita saling berinteraksi ya, supaya saya nggak berasa ngomong sendirian. Silahkan, ini bukan masalah benar dan salah dan juga bukan tes ya, tapi saya pengen tahu. Jadi Bapak Ibu memahami wakaf itu seperti apa gitu. Boleh dituliskan di kolom chat. Oh, wakaf itu identik dengan wakaf tanah coach misalnya ya, seperti itu. Nah, ini Bu Indah Naryati ya, wakaf tanah untuk pembangunan masjid atau ponpes. Nah, betul seperti itu. Bu Nur Fazrina Banda Aceh, Masya Allah, simpanan untuk akhirat ya. Jadi Bu Nur Fazrina menyampaikan wakaf itu simpanan untuk akhirat. Oke, setuju. Ya, ada Mbak Putri ya dari Solo, memberikan tanah untuk umat Islam atau masjid, investasi akhirat. Bu Yanti dari Makassar, Masya Allah, ini banyak sekali nih Ustadz Fadli, ada yang dari Banda Aceh, ada dari Solo, ada dari Makassar, Masya Allah ya, berkah-berkah.
Ya bisa jadi kalau kata Ustadz Bedi Irawan, materinya bisa tidak lebih penting daripada silaturahim kita ya pada malam hari ini. Pak Aldi, salah satu instrumen keuangan ya, yang sangat ditakuti dan dimusuhi perekonomian kapital saat ini. Ya bisa jadi ya. Pak Harudi menghibahkan aset kepemilikan untuk dikelola demi kepentingan umat. Baik, ya terima kasih ya Bapak Ibu sudah memberikan respon. Ini keren sekali. Ya, jadi ini saya mengambil salah satu definisi ya, wakaf adalah memberhentikan kepemilikan ya Bapak Ibu. Jadi melepaskan harta ya yang diwakafkan ya dari kepemilikan muwakif atau orang yang berwakaf kepada Allah yang dikelola oleh nazir ya pengelola wakaf untuk dikelola dan manfaatnya digunakan untuk kebaikan yang luas. Ya, jadi wakaf itu berarti ada unsur orang yang berwakaf atau wakif, terus kemudian ada harta yang diwakafkan ya, dan juga ada nazir yang mengelola wakaf, dan juga ada penerima ya manfaat dari wakaf itu. Nah, itu wakaf secara umum pengertiannya demikian. Nah, saya coba tampilkan ini sebuah video pendapat ahli tentang wakaf produktif. Mari kita dengarkan dari Ustadz Oni, MUI juga. Ya, kita dengarkan apa itu wakaf produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bab wakaf, setiap nazir yang menerima wakaf, maka seharusnya menjadikan aset wakaf tersebut sebagai aset produktif agar menghasilkan imbal hasil bagi hasil, benefit, keuntungan yang akan didonasikan untuk penerima manfaat atau mustahik. Nah, misalnya kalau nazir menerima wakaf tunai, maka dana tunai tersebut bisa diinvestasikan sehingga memberikan imbal hasil dan keuntungan untuk didonasikan untuk para mustahik. Atau dana tunai tersebut dibelikan aset tidak bergerak seperti ruangan kelas, klinik, dan sejenisnya yang bisa diberikan manfaatnya untuk mustahik. Nah, oleh karena itu, maka menjadikan aset produktif itu menjadi salah satu tugas nazir. Kesimpulan ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ihbis aslaha wasabil samarataha, dan sebagaimana pengertian dari wakaf sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, habsul asli wa tasbilus samarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kata kuncinya wakaf itu ditahan pokoknya dan yang dibagikan adalah keuntungan atau hasil dari pengelolaan pokok tadi yang dititipkan oleh muwakil. Nah, maka kita bisa pahami perbedaan wakaf ya dengan zakat, infak, sedekah dari segi hukumnya ya. Kalau wakaf itu termasuk sunnah sama seperti infak dan sedekah. Nah, kalau zakat itu wajib ya seperti zakat fitrah itu wajib ya, zakat profesi dan zakat yang lain. Nah, kalau secara waktu wakaf itu fleksibel sama dengan infak dan sedekah, zakat itu ditentukan ya, ada waktunya per tahun atau pas mencapai nisab dan sebagainya. Ya, seperti kalau kita memiliki emas dan perak ketika mencapai nisab dan waktu satu haulnya 1 tahun hijriah yang tercapai, maka ada ketentuan untuk melakukan zakatnya. Nah, dari segi penerimaan manfaat ya, kalau wakaf, infak dan sedekah fleksibel, kalau zakat ditentukan ya harus termasuk 8 golongan yang boleh menerima zakat. Nah, ini yang bedanya, harta bendanya. Ya, kalau zakat, infak dan sedekah itu begitu didapatkan maka bisa langsung disalurkan dan harus habis ya. Jadi ketika kita misalnya sebagai pengelola sedekah seperti saya juga aktif gitu di gerakan Jumat Berkah atau sedekah nasi Jumat. Misalnya kita eh, dititipin teman-teman gitu ada 200 bungkus nasi untuk dibagikan ya saat sedekah nasi Jumat, maka harus habis gitu. Nah, bedanya kalau wakaf justru
harta yang dititipkan tadi wakafnya itu dikelola dulu, ya pokoknya ditahan, nah kemudian baru disalurkan. Itu yang menjadi beda wakaf dengan zakat, infak, sedekah. Dan masing-masing punya peruntukannya sendiri-sendiri ya. Jadi kalau orang lapar itu kan nggak bisa nunggu ya, nunggu hartanya dikelola dulu baru salurkan. Nah itu makanya sedekah, infak itu di sana ininya fungsinya. Jadi untuk hal-hal yang memang segera. Tapi kita juga nggak bisa berpikir hanya di situ saja ya. Jadi akhirnya kan ngasih makan terus ya, bukan ngasih kailnya. Nah wakaf ini lebih ke bagaimana caranya supaya eh, dana pokoknya itu tetap ada dan bahkan terus bertumbuh seperti itu, dan dibagikannya adalah marginnya atau hasil usahanya. Nah ini yang luar biasa Bapak Ibu, makanya tadi Pak Aldi mengatakan ini bisa jadi dimusuhi oleh orang-orang tertentu, karena kalau kita semua ini bisa memahami wakaf dengan benar, ini wakaf ini sangat powerful Bapak Ibu. Nah mari kita bahas ya supaya lebih dalam lagi. Ini adalah contoh juga Habib Buka ya dari Aceh. Mari kita saksikan videonya. Pengelola Baitul Asyi Arab Saudi ini memberikan wakaf sebesar 6 juta rial atau sekitar 22 miliar rupiah kepada jemaah haji asal Embarkasi Aceh. Iya toh, pemberian ini sebagai bentuk wakaf produktif yang telah ada sejak 200 tahun lalu. Jemaah haji asal Embarkasi Aceh tahun ini mendapatkan dana wakaf dari pengelola wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi. Wakaf tersebut dibagikan di Hotel 221 kawasan Syishah, Mekah. Untuk tahun ke-14 ini, Baitul Asyi menyiapkan dana sebesar 6 juta rial atau senilai 22 miliar rupiah. Wakaf Baitul Asyi merupakan wakaf produktif yang dipelopori oleh Habib Bugak Asyi. Ia mengajak saudagar-saudagar dari Aceh untuk mewakafkan harta di Arab Saudi. Dulu wakaf berusia 200 tahun ini berukuran kecil. Namun seiring berjalannya waktu, wakaf berkembang produktif menjadi tanah, penginapan dan unit usaha lain di Masjidil Haram. Sesuai amanah, hasil manfaatnya kini diberikan untuk jemaah asal Aceh secara terus-menerus. هذا كل الأمور في علم الله عز وجل وكل الأمور في يد الله عز وجل، لكن نحن نتوقع إن شاء الله أن يستمر هذا الوقف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سيبقى إن شاء الله حتى إلى قيام الساعة. الله عز وجل يحفظ هذه الأوقاف لأنها خرجت من ملك الإنسان إلى سبيل الله عز وجل، فالله عز وجل حافظ لهذا الوقف وبقية الأوقاف إن شاء الله، فاطمئنوا إن شاء الله سوف يستمر الصرف هذا على الحجاج باستمرار إن شاء الله. Para jemaah asal Embarkasi Aceh pun berbahagia karena mendapat uang wakaf. Kita nggak pernah bayangkan pemikiran orang tua kita yang 200 tahun yang lalu itu mau mewakafkan hartanya, yang sekarang bisa kita nikmati. Ini kita sudah cicit-cicitnya dan sudah turunan keberapa gitu Mbak. Subhanallah, saya terharu sekali menerima uang wakaf ini. Rencananya ya uang ini mungkin akan kita belikan sekedar oleh-oleh buat yang di Aceh juga, biar bisa juga merasakan dari dana wakaf ini Mbak. Setidaknya ada 4.688 orang jemaah yang mendapatkan wakaf. Masing-masing mengantongi 1.200 rial atau sekitar 4,5 juta rupiah. Selain uang, para jemaah juga diberikan kitab suci Al-Quran. Reska Ramdhani melaporkan untuk NET. Ya, Masya Allah ya, 200 tahun ya Habib Buka tadi untuk jamaah dari Aceh. Ya, beliau sudah meniru apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman, Khalifah Umar ya, melakukan wakaf produktif. Ya, jadi melakukannya satu kali tapi pahalanya terus mengalir sampai hari ini ratusan tahun. Ya, bisa dibayangkan Bapak Ibu. Coba kalau warisan mungkin hanya sampai anak cucu itu udah bagus banget ya. Ini ratusan tahun ya, 200 tahun. Artinya berapa generasi yang menikmati wakaf tersebut gitu, seperti itu. Nah, inilah yang coba kita edukasi ya kepada teman-teman semua yang ada di ruangan Zoom ini, dan kita akan terus meluaskan wakaf ini bisa menjadi lifestyle ya dalam hidup kita. Nah, seperti itu. Itu tentang wakaf ya. Kita lanjutkan dari sisi wakif ya, atau orang yang melakukan wakaf, pengertian, syarat dan haknya. Nah, jadi
wakif dalam hal ini adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Nah, ini bisa berupa perseorangan, organisasi, dan juga badan hukum, gitu ya. Dan syaratnya ini bagi perseorangan ini bisa wakaf kalau memenuhi dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf ya. Jadi Bapak Ibu kalau mewakafkan itu pastikan itu miliknya sendiri ya. Jangan punya orang diwakafkan. Repot nanti tanahnya orang diwakafkan gitu. Ini nggak boleh ya. Jadi syaratnya adalah ini diatur dalam pasal 8 ya Undang-Undang Nomor 41 2004 bahwa dia adalah pemilik sah dari harta benda wakaf tersebut. Ya, itu adalah wakif ya, pihak yang mewakafkan harta benda. Nah, lalu haknya apa saja? Jadi Bapak Ibu sebagai wakif itu bisa menentukan jenis wakafnya. Nanti kita bahas apa saja jenis wakaf. Kemudian menunjuk ya nazir yang mengelola wakafnya ini. Siapa nazir yang dipercaya untuk mengelola wakaf ini. Kemudian menentukan peruntukan atau mauquf alaih ya dan syarat lain sesuai keinginannya. Jadi muwakif boleh menentukan jenis wakaf, menunjuk siapa nazirnya, dan kemudian mauquf alaih atau penerima manfaatnya ini mau dikasih siapa. Ya, itu haknya wakif adalah itu. Ya. Nah, kalau wakaf ini berdasarkan penggunaannya, itu ada istilah wakaf langsung. Ya, ini adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan. Seperti tadi ya, tadi disampaikan bahwa wakaf masjid misalnya. Maka ini namanya wakaf langsung. Ya, jadi ketika kita menghimpun dana wakaf, dana tersebut adalah digunakan untuk membangun masjid, gitu misalnya, untuk bikin makam, gitu, atau untuk bikin madrasah. Nah ini yang banyak orang kenal nih ya 3M, madrasah, makam, dan juga masjid. Gitu. Wakaf itu masih di seputaran itu. Ya. Padahal ada jenis wakaf yang lainnya, ya, yang namanya wakaf produktif, yang dimana wakaf ini pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi. Nah, hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Ya, makanya tadi ada sumur rumah ya wakaf Utsman bin Affan itu sumurnya itu airnya dikelola untuk mengairi perkebunan kurma. Ya, dan kurmanya dikelola, perkebunan kurmanya dikelola, akhirnya bisa jadi masjid, bisa jadi hotel. Yang itu akhirnya uangnya terus ada mengalir gitu. Nah, yang seperti itu yang hari ini masih belum banyak dipahami ya bahwa wakaf itu bisa seperti itu gitu. Nah, itu dari sisi penggunaannya. Nah, kalau berdasarkan jangka waktu ya ada namanya wakaf mu'abbad, wakaf selamanya ya yaitu wakaf yang tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu atau wakaf permanen. Gitu. Jadi ya, mewakafkan itu kepemilikannya sudah dipindahkan, diserahkan kepada Allah dan dikelola oleh nazir, maka itu menjadi wakaf permanen. Nah, ternyata ada juga yang namanya wakaf muakkad atau wakaf untuk jangka waktu tertentu, ya di mana wakaf itu dibatasi dengan jangka waktu. Jadi misalnya Bapak Ibu pengen latihan wakaf gitu, mungkin punya emas 100 gram gitu diwakafkan 1 tahun atau 2 tahun, berarti setelah 1 tahun 2 tahun itu bisa dikembalikan. Seperti itu namanya wakaf jangka waktu. Atau mungkin mau rumahnya mungkin belum diperlukan, Bapak Ibu punya 2 rumah, 3 rumah, nah daripada kosong, mungkin daripada nggak digunakan bisa juga diwakafkan, tapi dalam jangka waktu tertentu, nah itu juga bisa. Itu namanya wakaf temporer, ya ada waktunya. Terus kemudian dari sisi nazir, ya nazir ini adalah pengelola wakaf ya yang bertanggung jawab tadi menahan, tadi bisa mengelola pokok ini. Jadi tadi Ustadz Oni bilang nazir adalah seseorang atau lembaga yang kemudian mengelola ya harta wakaf yang Bapak Ibu titipkan untuk kemudian menjadi yang produktif gitu ya. Nah, dalam hal ini wakaf berhadapan internasional adalah salah satu nazir yang sudah tersertifikasi oleh Badan Wakaf Indonesia, ya ini WPI, Wakaf Berhadapan Internasional, itu adalah lembaga nazir wakaf yang sudah terdaftar resmi ya di BWI. Yang dalam hal ini WPI value-nya pembedanya dengan lembaga wakaf yang lain adalah WPI berfokus kepada wakaf produktif ya untuk bisa kemudian mengabadikan kebaikan ya supaya memberikan kontribusi terbaik yang berkelanjutan. Di mana tujuannya supaya aset wakafnya itu optimal ya dan dikelola dengan profesional dan amanah ya seperti itu. Nah ini makanya kalau kita pengen jadi the next Utsman bin Affan, maka kita perlu ibaratnya berjamaah
ya melalui lembaga nazir yang kita percaya, ya salah satunya WPI. Bisa dicek, ini visinya adalah menjadi lembaga wakaf produktif yang amanah dan profesional, dan misinya ada 5, ya, awareness, membangun kesadaran masyarakat supaya ngerti gitu apa itu wakaf produktif, kemudian mengoptimalkan penghimpunan wakaf produktif, ya, sustain supaya berkelanjutan, kemudian mengelola aset wakaf produktif sesuai kaidah hukum, ya, integrity, kemudian menyalurkan kepada umat dengan berbasis empowerment, jadi nggak hanya dibagi-bagi ikannya saja, tapi lebih ke bagaimana bisa mengempowerment people gitu, dan juga membangun komunitas wakaf. Ya, ini bersinergi dengan seluruh elemen kebaikan, ya, bisa dengan Ewa Gold, bisa dengan Silvergram dan lain-lain, ya. Nah, ini adalah akta notaris dan juga izin-izinnya, nanti bisa dicek juga SK Kemenkumhamnya, ya, insya Allah ini sudah terdaftar, ya. Nah, lalu apa saja harta benda wakaf yang bisa kita wakafkan? Ya, diantaranya ada tanah tentunya, ya, kemudian ada uang atau emas, ada bangunan, ada saham, ada kekayaan intelektual, dan juga asuransi. Ya, ada wakaf permanen dan juga ada temporer. Nah, siapa saja mauquf alaih? Mari kita bahas. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat, ya, dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Tadi kan salah satu haknya wakif atau orang yang berwakaf adalah dia berhak menentukan siapa mauquf alaih ini, siapa pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat, ya, dari harta yang sudah diwakafkan tadi. Nah, seperti ini wakaf peradaban konsepnya. Ini harapannya adalah one stop solution, ya, for our life and afterlife. Ya, dari muwakif, Bapak Ibu yang berwakaf, kemudian menyerahkan sebagian hartanya kepada nazir sebagai pengelola wakaf. Nah, nazir akan bekerja sama dengan mitra nazir, ya, tergantung apa usaha yang sedang dikerjakan, ya, dan dari hasil yang dikelola oleh mitra nazir ini, ya, dikembalikan kepada pengelola wakaf, yang kemudian margin atau keuntungannya inilah yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf. Ya, ini konsepnya, ya. Ini luar biasanya kalau hari ini bangsa kita sedang menghadapi persoalan riba, persoalan kesenjangan kemiskinan. Maka guru saya bilang ini salah satu redistribusi aset, ya, antara kaya dan miskin ini adalah dengan konsep wakaf ini. Ya, ketika wakaf semakin besar, maka akan banyak sekali usaha-usaha seperti sekolah, rumah sakit, hotel, mungkin minimarket itu berbasis wakaf. Ya, ketika seperti itu, maka ini akan banyak menolong banyak orang, gitu, akan mengukir senyum banyak pihak, gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya, konsepnya. Dan saya berharap semua yang ada di dalam ruang Zoom ini akhirnya sadar, ya, ternyata ada sebuah konsep yang memang Allah itu sudah hadirkan sejak dulu, sudah dicontohkan oleh khalifah-khalifah sahabat Rasulullah, ya, Habib Buka juga sudah nyontoh, ya, dan terbaru itu saya juga belajar, ya, di Darut Tauhid itu juga menerapkan sistem wakaf terpadu seperti ini. Nah, kita juga bisa mencontoh itu, gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, mauquf alaih ini ada mauquf alaih ahli dan khairi, ya. Ahli itu diri sendiri, keluarga. Khairi ini bisa belanja dakwah, kita bisa membiayai pendidikan gratis, berantas lapar, ya, untuk modal murah, ya. Bahkan mungkin bisa juga kita mendorong umat muslim itu punya usaha-usaha yang dengan pinjaman 0%. Tadi air gratis juga, rumah murah dan fasilitas umum. Ya, rumah murah, ya. Ya, yang baru-baru ini lagi viral nih, ada tabungan untuk perumahan. Nah, mungkin jadi pertanyaan Bapak Ibu, jadi gimana cara kita mempersiapkan bekal terbaik, ya? Saya mencoba menyusun langkah ini, yaitu PPA, ya, pikir, pahami, dan action. Apa maksudnya dengan pikir? Yaitu berpikir dari akhir.
kemudian pahami wakaf produktif, dan juga action menjadi wakif ya. Seperti itu. Karena kalau kita sudah paham terus kemudian melewatkan pemahaman begitu saja, maka akhirnya juga belum jadi sesuatu ya. Ya meskipun tadi niat, ya sudah niat itu sudah dapat pahala, tapi kalau sudah dilakukan pahalanya jadi nambah ya Ustadz ya. Nah, kita juga mulai dari berpikir dari akhir. Berpikir dari akhir itu kita membayangkan ketika di akhir kehidupan kita, di ujung kehidupan kita itu seperti apa gitu ya. Ya, kalau dalam Quran surat Al-Fajr ya, surat ke-89 ini ayat 27 ke 30, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i illa rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Bayangkan Bapak Ibu, ini juga merupakan cita-cita saya, mimpi saya, harapan saya, doa saya ya, ketika kita saatnya dipanggil menghadap kepada Allah. Kan kita dipanggil kepada Allah itu kan ada saat azan kita dipanggil untuk menghadap gitu ya, dan ada saatnya kita dipanggil untuk menghadap selamanya. Dan saat itu terjadi ya, Allah menyapa kita dengan bahasa ini, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang ya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku ya, kita diakui sebagai hambanya Allah, dan masuklah ke dalam surgaku. Gimana rasanya Bapak Ibu? Kalau di akhir kehidupan kita disapa oleh Allah dengan kalimat ini. Kita diakui sebagai hambanya, kita diminta ya menjadi bagian dari golongan hamba-hambanya Allah, dan kemudian diminta untuk masuk dalam surga. Kira-kira ini jadi real purpose of life atau enggak nih buat Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu punya impian yang sama dengan saya ya, ketika di akhir hidup kita disapa dengan mesra seperti ini? Rasanya tidak ada yang lebih penting ya Bapak Ibu, ketika ya orang Muslim itu berhasil sukses ketika akhirnya baik gitu ya. Nggak tahu prosesnya bagaimana ya, kita nggak pernah tahu mana amalan kita yang akan menyelamatkan kita ya. Dan saya yakin pertemuan malam hari ini juga bagian dari rencananya ya. Bapak Ibu nggak tahu dapat informasi dari mana, akhirnya tergerak ya untuk masuk ke dalam Zoom ini ya. Dan kemudian saya mengajak Bapak Ibu untuk berpikir dari akhir ya. Hari ini kita entah kita berada di kilometer 30 yang usianya masih 30 tahun, mungkin di kilometer 35, mungkin di kilometer 50. Berapapun umur kita hari ini, kita berpikir dari akhir bahwa ketika kita mengakhiri waktu kita di dunia, kita disapa oleh Allah dengan mesra seperti ini. Ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk berpikir dari akhir ya, bahwa kita akan ke sana gitu. Kita akan menuju ke sana. Nah, Bapak Ibu, bahkan ya Stephen R. Covey ini orang yang bukan Muslim ya, dia juga mengajarkan ya 7 kebiasaan efektif orang ya. Itu nomor 2, begin with the end in mind ya, mulailah dengan akhir dalam pikiran ya, dalam 7 kebiasaan ya orang-orang yang efektif. Di nomor 2-nya dia mengajarkan kita untuk apa sih yang ingin kita tuju, apa sih ingin yang kita raih, apa sih purpose ya, of life kita gitu, supaya kita nggak terjebak dalam kesibukan kita sehari-hari ya. Setelah kita berpikir dari akhir, maka saya mengajak Bapak Ibu untuk memahami wakaf produktif yang tadi ya di awal saya bahas ya, sampai saat ini ya, di mana itu adalah ajaran Rasulullah, di mana itu sudah dicontohkan oleh para sahabat. Nah, maka apalagi yang hendak kita ragukan gitu ya. Tinggal kita memutuskan untuk jadi followersnya Rasulullah dan sahabat, atau kita jadi ngeyelers kan gitu ya. Nah, ini adalah simulasi contoh perhitungan Bapak Ibu. Kalau kita bersama-sama ya dalam ruangan ini, kita menyatukan kekuatan, kita menghimpun dana wakaf, katakanlah terkumpul 50 miliar di tahun 2024 ini, amin gitu ya.
Maka kalau 50M ini kemudian kita alokasikan untuk modal bisnis, ya, saya pengen tahu nih di ruangan ini yang Bapak Ibu yang pebisnis, kira-kira kalau bisnis itu untungnya berapa persen? Boleh ditulis di kolom chat. Ya, kalau bisnis itu berapa persen untungnya biasanya kalau Bapak Ibu bisnis? Ada yang pebisnis, boleh? Biasanya bisnis jual beli, bisnis apa ya yang di ruangan ini yang sudah pernah bisnis mungkin berapa persen untungnya? Oh, ini Haja Endah ya dari Jakarta Timur 20% untungnya. Ya Ustadz Dedi Rawan terima kasih 15-20%. Pak Rudi 7-10%. Bu Septia 20-30%, Bu Nur Latifah 10-100%. Ya ya, kalau jualan makanan itu bisa ya 100%. Nah, bayangkan Bapak Ibu, dari keuntungan 20-30% tadi, kita nggak usah banyak sampai situ. Kita asumsi ya 50M itu kita tempatkan ke dalam sebuah bisnis yang untungnya 5%. Maka dengan itu berapa senyum yang akan kita ukir Bapak Ibu? Berapa kebahagiaan yang akan kita berikan? Ya, 50M, 5%, 2,5 miliar per bulan bisa kita hasilkan. Dengan uang ini, setiap bulan kita bisa membiayai anak yatim, duafa, rumah Quran, yang mungkin hari ini mikirin gaji gurunya aja masih susah, gitu ya. 50M-nya tetap ya, karena dijagain dan bahkan terus bertumbuh. Ya, sama seperti Habib Buka tadi nggak langsung besar, dia hanya sewa tempat lahan kecil yang akhirnya semakin besar. Ini juga sama, ya WPI ngajak teman-teman untuk punya dana wakaf ya 50 miliar. Ya kalau dikelola ya yang 5% saja maka kita bisa menghasilkan 2,5 miliar. Ya yang ini setiap bulan akhirnya kita bisa membantu anak-anak tersenyum ya, orang-orang yang kelaparan tadi bisa dapat makanan dan juga bisa membiayai pendidikan anak-anak yang membutuhkan. Ya, ini yang sedang coba kami mengajak teman-teman semua di dalam ruangan Zoom ini. Nah, ini adalah salah satu yang sudah dilakukan oleh WPI. Kita punya program rental mobil wakaf pertama di Indonesia. Ya, jadi dana yang terkumpul 175 juta, belum ngomong 50M nih Bapak Ibu, ini baru satu unit itu 175 juta kita belikan mobil. Mobilnya kita apakan? Kita sewakan. Ya, disewa oleh sebuah perusahaan ya, di mana biaya sewanya per bulan itu sebagian kita gunakan untuk operasional dan sebagian bisa kita alokasikan untuk rumah Quran. Nah, seperti ini alurnya Bapak Ibu. Jadi wakif, orang yang berwakif, kemudian ikrar untuk melakukan wakaf, di mana uangnya tidak langsung dipakai. Nah, ini kata kuncinya. Jadi uang wakafnya itu dikelola, ditahan pokoknya, digunakan membeli mobil blind van ya, ini disewa oleh perusahaan, di mana keuntungannya ya bisa untuk operasional mobil ini plus operasional rumah Quran. Ya, ini yang sudah coba kita lakukan baru satu unit Bapak Ibu. Nah, dan kita masih banyak sekali. Ini adalah yang sudah disalurkan kepada Rumah Quran PPA Bandung. Silakan dilihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Kurniawati, pengurus dan pengasuh Rumah Quran PPA Bandung. Alhamdulillah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para muakif yang sudah berjihad untuk Rumah Quran. Alhamdulillah setiap bulannya kami mendapat dana operasional untuk sarana prasarana dan perkembangan di Rumah Quran. Semoga setiap jihad yang dikeluarkan menjadi amal kebaikan yang akan mengalir terus hingga jannahnya, menjadi wasilah Allah berkahi, Allah limpahkan keberkahannya, nikmatnya untuk para muwakif semua. Dari hasil pengelolaan wakaf produktif Ijabah Transportation, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran.
bayangkan Bapak Ibu, rumah Quran itu setiap bulan masih terus harus menghimpun dari donatur ya. Kadang-kadang ada, mungkin kadang-kadang cukup, mungkin bisa juga kadang-kadang kurang. Nah, biasanya yang jadi korban adalah gurunya ya. Gurunya akhirnya mungkin tidak dapat gaji atau bahkan eh, kalaupun dapat ya nggak seberapa gitu. Ini kalau Bang Doli ini banyak sekali nih cerita-cerita tentang hal ini ya. Jadi Masya Allah ya. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, setelah kita berpikir dari akhir, kemudian kita paham bahwa wakaf produktif itu sangat powerful, maka kami mengajak Bapak Ibu malam hari ini untuk yuk jadi bagian dari gerakan 50.000 muwakif. Ya, jadi sebenarnya 50 miliar tadi itu akan menjadi sangat bisa dicapai ketika kita punya 50.000 muwakif ya bersama WPI dengan wakaf permanen 1 juta ya sekali seumur hidup. Apalagi kalau Bapak Ibu pengen punya lifestyle ya sebulan bisa wakaf 1 juta setiap bulan atau setiap tahun gitu. Ini Masya Allah ya. Dan pahalanya terus mengalir ya seperti tadi konsep yang sudah diceritakan. Nah, ini ajakan dari guru kita Mas Randy Reza, silakan dilihat. Kawan-kawan mau tahu nggak rahasia cerdas dalam beramal? Itu wakaf. Kok bisa? Ini bedanya sedekah sama wakaf. Anda punya 100.000 nih sedekah, sama 100.000 wakaf itu beda banget. Yang jariah tuh ada, dan itu Anda bisa terhitung sedekah bahkan sampai se-M. Kok bisa? Sedekah nih 100.000, Anda beli makanan, dimakan habis, Anda dapat pahala. Tapi kalau wakaf 100.000 misalkan, kumpul ada 50.000 orang, berarti terkumpul sekitar 5M. 5M itu wakaf nggak bisa langsung dimakan, tapi dikelola. Nah, ketika hasil kelolaan ini menghasilkan 2 juta, 10 juta, dan lain-lain, itulah yang berarti Anda tiap bulan sedekah segitu. Kebayang nggak? Kalau makin banyak lagi yang ikut, banyak lagi yang diwakafin, Anda pahalanya ngalir jariah luar biasa banyak. Itu bedanya sedekah sama wakaf. Jadi gerakan yang paling efektif, efisien, dan jadi amal jariah luar biasa itu wakaf, sedekah yang cerdas tuh. Yuk ikutan teman-teman, ikut di gerakan 50.000 muwakif alumni PP, wajib ikutan loh. Dengan ini kita bukan hanya dapat pahala jariah, tapi kebaikannya banyak kita sebar. Bisa kita alokasikan ke guru ngaji, ke rumah Quran, dan lain-lain. Ikutan gerakan sedekah cerdas yaitu wakaf. Jadilah 50.000 muwakif. Ya, itu ajakan sedekah yang cerdas ya Bapak Ibu. Ya, cukup 1 juta sekali dalam seumur hidup. Tapi tiap bulan atau tiap tahun juga boleh. Tapi setidaknya dalam seumur hidup itu kita lakukan wakaf permanen itu 1 juta. Itu sedikitnya ya 1 juta sekali seumur hidup. Ya, kalaupun nggak bisa langsung 1 juta, bisa juga 500.000 2 kali gitu ya, atau 250.000 4 kali, atau 100.000 selama 10 kali gitu. Intinya wakaf itu dimudahkan tadi di awal video Mas Sony bahwa wakaf itu bisa dimulai dari berapa saja. Nah, Bapak Ibu bahkan ya di sini. Nah, sebelum ini teman-teman maukah berkomitmen ya memanfaatkan sisa usia kita untuk proyek kebaikan, mempersiapkan bekal terbaik kita. Ya, boleh di kolom chat, maukah teman-teman berkomitmen untuk memanfaatkan sisa usia kita untuk proyek kebaikan tadi 50.000 muwakif. Ya, untuk kita akhirnya bisa mengumpulkan dana wakaf sebesar 50 miliar dan dengan uang itu digunakan untuk bisnis yang berbasis wakaf produktif, akhirnya hasilnya yang tadi 2,5 miliar per bulan itu bisa untuk banyak hal gitu ya. Ya, Bu Eni Handayani, terima kasih. Bu Ulfa Armayeni dari Batu Sangkar ya, Bunda Wawa, Insya Allah nih dari Pontianak, Bu Indah, terima kasih. Per bulan 100.000 bisa, Insya Allah bisa. Ya. Ya, seperti itu. Dan bahkan di Quran Surat Al-Munafikun, surat ke-63 ayat 10, ya orang yang meninggal itu protes ya sama Allah, atau bukan protes, mungkin berdoa minta ya. Ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, ya, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ya, orang yang meninggal itu kalau dihidupkan lagi atau berharap bisa hidup lagi, yang dilakukan bukan yang lain, Bu, bukan sholat, bukan zikir, bukan puasa, tapi pengen bisa sedekah. Nah, itu orang yang meninggal itu seperti itu. Makanya bisa jadi Bapak Ibu, kalaupun orang tuanya sudah meninggal, kita wakaf atas nama orang tua, itu pun juga bisa. Ya, itu bisa akhirnya menjadi
amal ibadahnya orang tua kita tanpa mengurangi pahala untuk kita sendiri anaknya. Nah, apalagi kita nih yang masih hidup ya, mumpung kita masih hidup ya, masih jantungnya berdetak, ya kita punya kesempatan untuk melakukan gerakan kebaikan ini. Bagaimana cara ikut berwakaf? Ya, silahkan bisa klik di link ini. Bang Rizal bisa juga bantu untuk share linknya di kolom chat. Ya, Bapak Ibu bisa link di sini, nanti bisa mengisi di situ pengen berkomitmen untuk berwakaf. Ya, bisa 1 jutanya tadi 1 kali langsung, bisa mungkin berapa sesuai dengan kemampuan tadi 100.000 selama 10 kali juga bisa. Ya, insya Allah ini kita mudahkan supaya memang gerakan ini menjadi gerakan yang masif ya berjamaah. Nah, demikian Bapak Ibu, ajakan saya jadikan wakaf produktif menjadi the real purpose of life, maka Bapak Ibu sedang mempersiapkan bekal terbaik di ujung kehidupan. Ya, silakan ini nomor rekening wakafnya dan juga konfirmasinya bisa di screenshot atau nanti di share di grup juga. Nah, silakan teman-teman bisa juga mengajak ya teman-temannya, saudaranya, relasinya untuk juga ikut ya di gerakan ini. Insya Allah bersama kita bisa. Terima kasih Ustadz Fadli. Mungkin kita bisa saling sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ayah bunda, sahabat-sahabat sekalian, yang malam ini tentunya kita semua Allah pilih di jalan ini, Allah pilih di webinar pada malam hari ini ya, karena Allah pengen kita dapat jalan untuk meraih ridha Allah dengan cara ini, dengan cara sedekah jariah, dengan cara berwakaf, di mana dengan kita berusaha untuk berwakaf, Bismillah ya, ada pahala yang mengalir sampai bahkan seperti Khalifah Utsman tadi ya, kita pahala kita akan mengalir walaupun detak jantung kita sudah tidak bergerak, tidak berdetak lagi. Masya Allah ya. Tentunya sangat bahagia banget malam ini bisa dibersamai oleh Gurunda Coach Faruk, dan tentunya saya pengennya ada action di antara kita semua untuk Bismillah terus berusaha menjadi lebih baik dan terus berusaha untuk meraih ridha Allah dengan cara berwakaf. Baik, setelah ini kita ada sesi diskusi ya, Masya Allah, sesi diskusi. Yang pengen tanya-tanya ya, yang pengen apa namanya ya, kalau pengen nanya-nanya, pengen Ustadz kalau ini ada saran atau apa, silakan ya, bisa raise hand. Nah, kita insya Allah setelah ini kita ada sesi diskusi ya teman-teman, ayah bunda semua bisa di kolom chat juga, silakan bisa ya. Tapi mungkin sebelum kita diskusi ya, kita mungkin bisa simak dulu video berikut ini. Ada ndak orang-orang di luar sana yang lebih istiqomah bangun malamnya, lebih taat kepada Allah, lebih bersih hatinya, lebih baik amal solehnya, lebih sedikit dosanya? Ada? Lalu kenapa kita yang dipilih Allah untuk terlibat dalam proyek kebaikan ini? Kenapa kita yang dipilih Allah dalam proyek amal soleh ini? Karena Allah masih sayang sama kita. Kita terjebak atau masuk dalam proyek amal soleh ini macam-macam lah. Ada yang ngurus masjid, ada yang ngurus pondok tahfiz, ada yang ngurus beras, ada yang ngurus baitul mal, ada yang mengajar. Antum tidak sadar ke itu nikmat dari Allah? Selama ini harus duit ke nikmat itu? Harus saldo masuk rekening ke? Harus pakai barang branded ke? Harus pakai tender proyek ke baru antum anggap alhamdulillah rezeki Allah? Berarti kita bukan hamba yang sesungguhnya, kita hamba marginal. Kalau ada margin baru kenal. Masya Allah ya. Alhamdulillah, ayo bunda, sahabat-sahabat sekalian, ada yang ingin bertanya mungkin? Kalau belum, ini ada guru kita, Ustadz Dede Irawan yang lagi melaksanakan ibadah haji betul, di Mekah. Ini bisa kita sapa dan juga minta doanya juga nih buat. Kayaknya kita bisa minta beberapa nasihat, beberapa kata ini dari gurunda kita ini. Iya, silakan. Insya Allah, silakan saat.
di unmute dulu. Ada Wah, Insya Allah. Tuh ada yang mau tanya tuh, Coach. ya, boleh sambil nunggu yang mau nanya nih. Ustaz, silakan Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, ayah bunda? Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan yang hadir malam ini Allah mudahkan ke Baitullah. Ya, insya Allah. Baik haji, juga umroh, dan juga insya Allah ke Baitullahnya nggak sendirian. Bareng pasangan, banyak bareng orang tua, dan orang-orang yang dicintainya. Amin, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, insya Allah. Saling doain ya. Nggak ada yang kebetulan kan ya. Tadi bisa jadi pertemuan hari ini ya banyak rahasia nih. Ya, lewat wasilah wakaf Bapak Ibu, lewat wasilah apa ya, pembuktian cinta kita kepada Allah. Ya Allah, bismillah, saya punya harta, daripada nganggur ya Allah, bismillah ya Allah, saya wakafkan agar jadi kebermanfaatan. Nah, itu pesan cintanya. Jangan-jangan lewat wakaf hari ini ya undangan hajinya dipercepat nanti insya Allah tahun depan ya, bareng-bareng ya. Ya, ibu bunda semua, masya Allah, saya juga belajar banyak nih dari Coach Faruk hari ini, karena kita nggak pernah tahu ya hidayah petunjuk Allah datang dari mana. Kita sering minta, ya Allah, tunjukin hamba jalan ke surga, jadikan hamba orang-orang yang pantas masuk surga. Seringkali Allah kasih itu petunjuk-petunjuknya. Ya, diantaranya bisa jadi ketika ada undangan Zoom ini itu juga atas izin Allah. Karena doa kita yang katanya pengen masuk surga, pengen punya amal jariah, pengen jadi orang yang bermanfaat buat umat. Ya, inilah kesempatan kita teman-teman. Ya, kadang bisa jadi dari uang yang mungkin nggak seberapa nilainya, ketika kita gabungin, ya kita berjamaah nih teman-teman, yuk kita bareng-bareng nih. Ya, berjamaah untuk bangun kekuatan ekonomi umat lewat wakaf. Ini keren banget ya. Ngasihnya sekali, tapi sedekahnya bisa berkali-kali. Kan keren banget ya. Ngasihnya sekali, tapi pahala sedekahnya bisa berkali-kali. Dan mulainya nggak usah besar-besar ya. Ya sebisanya, dan kita punya gerakan 50.000 wakif. Kita edukasi umat paling tidak seumur hidup, yuk kita berwakaf sejuta aja. Ya kalau beli pulsa kita bisa 200.000, 300.000 ya. Ayo wakaf kalau bisa sejuta aja seumur hidup. Mas, boleh nggak dicicil? Boleh ya. Mau rutin 100.000, 200.000, mau sekaligus boleh. Intinya teman-teman, kalau ini terwujud, wah keren banget ya. Bahkan kalau kita mau bikin gerakan anti riba, ya ini solusinya. Ketika kita punya apa keuntungan dari pengelolaan wakaf tadi, itu bisa digunakan untuk mensupport ya usaha-usaha dari saudara-saudara muslim kita. Nggak usah pakai jaminan apapun ya, tidak usah pakai bunga dan sebagainya, bisa dari situ. Intinya banyak banget nanti gerakan-gerakan kebaikan yang bisa dilahirkan dari pertemuan kita malam ini. Dan saya ngundang teman-teman, ayo yang sudah lagi dong gitu ya. Jadi tidak ada tuh di kolom chat saya sudah lagi, bisa jadi ini ajakan yang kedua kali gitu ya. Karena sedekah wakaf itu nggak ada batasannya, bahkan sebanyak-banyaknya, dan harta yang disedekahkan teman-teman tidak akan pernah berkurang. Ya, bahkan janji Allah akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Dan apa yang kita berikan itu insya Allah juga bisa menjadi wasilah ya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Karena sedekah wakaf itu bisa menghapus dosa-dosa seperti air yang memadamkan api. Dan kita tahu bahwa masalah kita, kesulitan kita biasanya yang undang adalah dosa-dosa kita. Maka jangan heran, jangan kaget teman-teman, banyak orang yang berwakaf, banyak orang yang sedekah, tiba-tiba masalahnya selesai, tiba-tiba doanya diwujudkan oleh Allah. Kenapa? Karena penghambatnya, karena penyebabnya itu sudah dipadamkan oleh sedekah-sedekah terbaiknya, oleh wakaf terbaiknya. Udah, tunggu apa lagi? Itu linknya udah ada. Pilihannya cuma dua, mau dilewatkan begitu saja atau diklik ya. Adanya berapa hari ini? Ya berapa aja. Ya bismillah, bismillah teman-teman. Ya, urusan wakaf, urusan sedekah jangan pakai logika, pakainya iman. Kenapa? Kalau pakai logika nanti nggak jadi sedekah. Ya besok buat ini gimana nih coach kalau saya wakaf? Ya udah bismillah. Karena kalau pakai iman ngasih 1 dibalasnya 10, bahkan 100, bahkan 700. Kalau pakai logika, ya buat sendiri aja kurang, Mas Didi gimana buat wakaf kayak gitu akhirnya. Ya, akhirnya nggak jadi wakaf gitu ya, nggak jadi sedekah. Dari saya teman-teman, ini ajakan kebaikan yang luar biasa. Ayo kita bareng-bareng. Udah terwujud satu mobil, dan ini sudah bisa menghidupi satu rumah Quran.
targetnya kita bisa punya banyak gitu ya aset-aset wakaf lainnya, karena rumah Quran kita aja ada 40-an ya, 42 rumah Quran di seluruh Indonesia. Artinya kalau satu rumah Quran satu mobil, kita masih butuh 40 mobil lagi. Nah, ini bisa jadi peluang amal jariah. Yang mau wakaf buat ibunya boleh. Mas Dedi, boleh nggak saya beli satu mobil buat ibu saya? Boleh. Ya, wakaf. Nanti ya wakafnya tetap wakaf uang ya, teman-teman. Mobil itu salah satu apa ya cara ya untuk mengembangkan dana wakaf produktifnya. Nanti ada lagi kos-kosan, ada lagi nanti unit-unit usaha yang lain yang insya Allah itu sangat produktif ya. Udah itu aja, Coach Faruk. Tinggal eksekusi pokoknya. Jangan kelamaan berpikir, jangan kelamaan nimbang-nimbang, langsung buka M-bankingnya, ya langsung diketik rekeningnya. Bismillah ya Allah, malam ini segini dulu ya gitu ya. Mudah-mudahan dilancarin semuanya. Barakallah. Mungkin itu aja Coach Faruk. Dan Amin, Ustaz amin. Allah ya. Masya Allah. Maaf. Ya, jazakallah Ustaz Dedi. Jadi ini ajakan Ustaz Dedi langsung dari Mekah nih. Masya Allah, ini langsung didoakan teman-teman, ini istimewa banget. Saya getar juga nih, meskipun belum berkesempatan ibadah haji, tadi mudah-mudahan berdoa ya, kita dipantaskan gitu. Tadi didoain tahun depan, amin. Bersama pasangan, bersama orang-orang yang dicintai. Ya, mangga langsung bisa diisi linknya. Yang susahan untuk ngisi link boleh langsung transfer ke nomor rekening yang di share admin. Nanti bukti transfer juga bisa di WA saja kepada admin. Boleh juga dibuat mudah pokoknya ya. Barangkali ada pertanyaan Ustadz Fadli atau ada pengen sharing mungkin setelah wakaf jadi ketagihan gitu atau pernah mendapatkan setelah wakaf dapat kemudahan apa, boleh juga nih, nggak harus tanya sih Ustadz Fadli. Ada yang mau cerita boleh juga nih, silakan. Masya Allah. Ini ada yang nanya, Sat. Jadi satu pewakifnya nanti total bayar sampai 1 juta, Sat? Gitu. Iya betul. Jadi memang harapannya itu tadi kan 50 M dibagi 50.000 orang, jadi per orangnya itu bisa wakaf 1 juta. Nah 1 jutanya itu ibaratnya kalau sekali berat bisa dilakukan sesuai kemampuan gitu, Ustadz Fadli. Yang penting targetnya bisa totalnya 1 juta gitu. Mau lebih 1 juta lebih boleh lagi Ustadz Fadli. Jadi Masya Allah. Alhamdulillah. Ini harapannya ada langsung action dari Bunda semua. Karena tentunya ya kita butuh action. Kalau seandainya hanya dengar telinga kanan keluar telinga kiri, ya bahaya gitu. Karena dengan action itu pasti ada ridho Allah, nanti ada jalan yang dimudahkan sama Allah gitu. Masya Allah. Ini sudah ditampilkan oleh tim admin ya, rekening BSI dari atas nama Yayasan Wakaf Peradaban Internasional ya, dengan nomor 11001001006 ya. Bisa dikonfirmasi langsung kepada tim admin ya, namanya admin Afan, dengan nomor WhatsApp 085282619656 ya. Insyaallah ya Bunda, sahabat-sahabat sekalian, ayo silakan langsung di action ya, jangan sampai hanya didengar saja, jangan sampai hanya ditulis saja teorinya, tapi kita butuh action untuk lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Masya Allah. Sekali lagi mungkin ada yang ingin bertanya ya dari teman-teman ayah bunda semua, bisa raise hand atau ke kolom chat. Masya Allah. Saya lihat sudah pukul 9 atau 21.19 di waktu Indonesia Barat. Kalau di waktu Indonesia Tengah mungkin sudah jam setengah 11. Indonesia Timur mungkin setengah 12. Ini kalau di Ustadz Dedi ini kayaknya masih sore ya, Sat ya? Masih sore ya, mau menjelang maghrib ya mungkin ya. Jam 5, Masya Allah ya. Harapannya ini dengan tadi ya Gerunda, Ustadz Dedi Irawan udah ngajakin kita. Insya Allah kita ketika gerak action ada ya kecipratan keberkahan Mekahnya, keberkahan hajinya nanti. Insya Allah Allah betul-betul ridho mengundang kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Tip ya, kalau yang ingin minta nomor admin sudah dikirim juga oleh Coach Faruk di
kolom chat. Ya, ada juga link yang bisa diklik di kolom chat. Ya, sudah dikirimkan sama admin ya, Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nampaknya mungkin sudah sangat jelas nih, Coach, ya, atas penyampaian tadi. Kayaknya saking gak mau nanya karena maunya langsung action. Jadi kita nunggu, insya Allah hari ini, besok, dan sampai kapanpun masih ada waktu untuk action menjadi lebih baik untuk berwakaf di Wakaf Peradaban Internasional. Gitu ya, barakallahu fikum. Mungkin bisa kita cukupkan ya, guru-guru. Ya, boleh. Oke, tapi sebelum kita tutup, kita simak lagi salah satu video yang insya Allah akan ditampilkan oleh tim admin. Kepada tim admin kami persilakan. Kawan-kawan, mau nggak jadi keluarganya Allah di dunia? Ada tuh. Allah bilang Allah punya keluarga di dunia. Siapa? Para ahlul Quran. Yang baca, yang ngafal, yang menghidupkan, yang syiar, dan termasuk yang support. Nah, di Indonesia kan banyak ya rumah Quran, pengajar Quran, tapi miris. Baca rumah Quran berhenti. Banyak nggak berhenti pun hidup mati. Karena operasionalnya kurang, kafalah gurunya juga harusnya bisa lebih layak dari itu. Masalahnya sekuat apa kita kalau harus support terus kan, sedekah, infak terus kan. Maka ada langkah yang bisa lebih panjang dibanding itu. Itu apa? Wakaf. Jadi dengan kita wakaf itu akan dikelola uang wakaf kita. Kami menyajikan programnya namanya Ijabah Transportation. Ini udah jalan nih. Jadi uang itu kita beliin mobil. Mobil ini banyak yang mau. Udah kita udah ada kerjasama nih sama beberapa perusahaan. Dia mau menyewa mobil itu. Di mana keuntungan sewanya, operasional yang kita dikasih ke kita itu kita gunakan untuk membiayai rumah Quran, guru-guru Quran. Coba bayangin, kali wakaf Anda malah bisa sedekahnya tiap bulan kan. Jangan banyak mikir, jangan-jangan ini yang terakhir. Maka wakaflah. Barakallah, barakallah, barakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum, ayah bunda, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih juga kepada Gurunda Coach Faruk, juga kepada Gurunda Ustadz Dedi Irawan. Semoga beliau-beliau ini Allah sehatkan terus dalam langkah-langkah kebaikan, dalam langkah-langkah dakwah, dan keluarganya Allah juga berikan kesehatan terbaik. Ya, Ustadz, itu ada promo dari Ustadz Dedi yang berwakaf hari ini, malam ini langsung. Ya, sebagai penutup biar semangat. Jadi bagi ayah bunda, tadi ada Pak Afin kali ya, atau Bu Afin. Jangan hari ini aja dong, Tat. Oke, bismillah. Bagi Bapak Ibu yang berkomitmen dalam 7 hari ke depan, ya bisa berwakaf 1 juta. Insya Allah akan ada buku baik sangka gratis dan mentoringnya selama 7 hari. Full, insya Allah itu juga free. Masya Allah. Nah, tinggal dimaksimalkan. Nanti hubungi Coach Faruk atau admin, silahkan. Ya, mudah-mudahan ini jadi jalan kebaikan. Jadi yang wakaf selama 7 hari ke depan senilai 1 juta, itu dapat buku baik sangka plus mentoringnya selama 7 hari. Masya Allah, ini kalau bayar ini bisa lebih dari 1 juta sebenarnya ini. Jadi sudah langsung balik modal ini wakafnya. Aduh, rugi banget nih kalau enggak ya. Silakan di kontak admin ya atau ke saya juga nggak apa-apa ya untuk dapatkan privilege yang tadi disampaikan oleh Ustadz Dedi Irawan. Baik, silakan Ustadz Fadli. Ya. Keren ya. Kita bukan hanya dapat pahala wakafnya, tapi dapat buku untuk ilmu kita. Buku baik sangka itu keren banget. Ayo bunda, sahabat-sahabat sekalian. Keren. Ya, ini udah ada benefit terbaik lagi dari guru kita, Ustadz Dedi Irawan. Jangan sampai kita tidak ada action. Ya, ayo kita action. Dikasih waktu nih sampai 7 hari ke depan. Insya Allah bukan hanya dapat pahala wakaf, bukan hanya dapat buku baik sangka gratis, tapi kita juga dapat mentoring langsung dari beliau. Barakallah, Masya Allah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah hampir setengah 10 malam kalau di waktu Indonesia Barat ya. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan juga selamat istirahat untuk ayah bunda sahabat-sahabat sekalian. Semoga besok kita bisa lebih sehat lagi, lebih segar lagi untuk beraktivitas sebagaimana biasa. Kita tutup webinar kita pada malam hari ini dengan melafadzkan alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsir. Saya Fadli selaku MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Jazakallah khair. Afwan, Gunawan. Silakan bisa unmute langsung sendiri, bisa bicara. Yuk bareng-bareng di wakaf peradaban. Kalau barakallah Ustaz Dedi. Barakallah Ustaz Dedi. Waduh, ada Terima Buya kasih. Depti. Jazakallah khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Desti terlambat. Waduh. Buya Depti selalu hadir di Zoom. Masya Allah. Tadi terlambat. Enggak apa-apa, Bunda. Alhamdulillah. Makasih sudah hadir. Iya, iya. Sehat ya Ustaz. Amin. Syukran jazakallah barakallah fiik. Birunda Dedi. Ya, Bu Haja. Terima kasih Bu Haja. Panggil nama saya ya. Nama TPA. Ya Allah. Kalau benar saya transfer Ustaz. Amin, amin, amin. Makasih ya Ibunda yang sudah support ya, yang sudah wakaf. Semoga jadi amal jariah buat kita semua. Udah 100.000 dulu ya Ustaz. Terima kasih Ustaz.